Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4C hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya nak. Hari ini kita akan belajar tema 4A, subtema 3, pembelajaran 3. Sekarang kalian bisa siapkan buku dan alat tulisnya. Indonesia tidak hanya kaya akan rumah adat, pakaian adat, atau alat musik tradisional yang sebelumnya sudah kita pelajari di subtema 1 dan subtema 2. Indonesia juga kaya akan makanan tradisional. Apa itu makanan tradisional? Makanan tradisional adalah makanan khas daerah tertentu yang ada di Indonesia. Berikut Bu Guru akan contohkan beberapa contoh makanan tradisional. Yang pertama adalah rendang. Rendang adalah makanan khas Indonesia yang populer hingga mancanegara. Rendang adalah masakan daging asli Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Lalu yang kedua adalah sate. Sate juga salah satu makanan tradisional Indonesia yang banyak kita jumpai. Nah, sate mempunyai beragam versi sesuai daerahnya masing-masing. Misalnya, ada sate Madura, ada sate Padang. Yang selanjutnya makanan tradisionalnya adalah soto. Soto pada umumnya adalah hidangan berkuah seperti sup yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Soto juga sama seperti sate, ada beberapa macam sesuai tempat daerah tertentu. Misalkan ada soto Madura, ada soto Lamongan, ada soto Kudus, soto Betawi, dan masih banyak lagi. Lalu yang berikutnya, makanan tradisional yang keempat adalah gado-gado. Gado-gado merupakan makanan tradisional asal Jakarta, yang mana gado-gado itu berisi sayur-sayuran yang direbus dan dicampur jadi satu dengan bumbu kacang atau saus dari kacang tanah yang dihaluskan disertai irisan telur. Yang berikutnya adalah empek-empek. Empek-empek adalah salah satu makanan tradisional khas dari Palembang, Sumatera Selatan. Makanan ini terbuat dari daging ikan yang digiling lembut, dicampur tepung kanji atau tepung sagu, serta komposisi beberapa bahan lainnya. Contohnya, ada telur, bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan juga garam. Yang terakhir adalah bubur. Makanan bubur ini juga mempunyai ragam variasi tergantung dari daerah asalnya. Pada umumnya, bubur ini disajikan dengan irisan daging ayam dengan beberapa bumbu seperti kecap asin, kecap manis, merica, garam, dan ada juga yang diberi kaldu ayam. Setelah kita mempelajari makanan tradisional yang ada di Indonesia, sekarang kita beranjak ke tradisi. Apa itu tradisi? Tradisi merupakan peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih kita lakukan. Suatu tradisi di masyarakat sangat erat hubungannya dengan suatu kepercayaan yang mereka anut. Berikut akan Bu Guru contohkan beberapa tradisi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah upacara ruat atau ruatan. Ruatan adalah suatu upacara atau ritual yang bertujuan untuk mengusir nasib buruk atau kesialan yang ada pada seseorang. Upacara adat Jawa ini sering terdapat pada masyarakat di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Lalu yang kedua adalah upacara kenduri atau selamatan. Upacara kenduri atau selamatan ini untuk memperingati meninggalnya seseorang. Biasanya akan diadakan pengajian 3 harian, 7 harian, bahkan 100 harian.
Yang berikutnya adalah tradisi masyarakat Bali. Kalian sebelumnya pernah belajar kan tentang suku Bali? Nah, hari ini tradisi masyarakat Bali adalah mengulang kembali materi suku Bali yang pernah Bu Guru ajarkan di subtema sebelumnya. Yang pertama, upacara ngaben. Siapa yang masih ingat tentang upacara ngaben? Ya, upacara ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. Jadi seseorang yang sudah meninggal dibakar, lalu abunya dibuang ke sungai atau ke laut. Yang berikutnya adalah upacara mapandes atau pemotongan gigi. Tradisi mapandes ini dilakukan pria atau wanita yang beranjak dewasa, bertujuan untuk menghilangkan nasib buruk. Nah, sekarang kalian bisa buka buku pendalaman tematik 4A halaman 48. Ya, buku pendalaman tematik 4A yang berwarna biru. Ada teks bacaan yang berjudul Lompat Batu di Nias. Hambo batu atau dalam bahasa Indonesia lompat batu adalah salah satu tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat di Pulau Nias. Batu yang dilompati berbentuk seperti monumen yang disusun mencapai ketinggian 2 meter dan ketebalan 40 cm. Lompat batu khususnya di Desa Bawe Mataluo merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Saat itu sering terjadi peperangan antar suku. Dengan melompat batu, mereka melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Saat ini, tradisi tersebut digunakan sebagai upacara untuk menentukan apakah seorang pemuda di Desa Bawe Mataluo dapat dipandang sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Sejak usia 10 tahun, anak lelaki di Nias akan bersiap melakukan fahambo. Dengan mengenakan busana pejuang Nias, mereka siap melakukan tradisi tersebut. Setelah kalian membaca teks, kalian lihat di halaman 48 dan 49. Di situ ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Kalian silahkan salin gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya nak, seperti yang sudah ada di sini. Ya, kalian tinggal salin di buku pendalaman tematik 4A-nya. Nah, berikut tugas hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, yaitu buku pendalaman tematik halaman 49 sampai 50, bagian A, B, dan C. Yang bagian A tadi kalian tinggal menyalin gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Lalu setelah itu kerjakan bagian B dan C. Tugas yang sudah selesai jangan lupa dikumpulkan ke Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.